Halo selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Puluhan desa di Nagekeo alami rawan pangan. Warga Saukibe butuh fasilitas pendidikan. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Junet Kapitan. Dan saya, Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi dari Flores, pemirsa. Kemarau panjang yang melanda beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur mengakibatkan puluhan desa kelurahan di Kabupaten Nagekeo alami rawan pangan. Puluhan desa itu tersebar di 6 kecamatan. Kekeringan mulai melanda sejumlah daerah di Kabupaten Nagekeo. Hal ini diakibatkan kemarau panjang. Dampaknya sebanyak 47 desa kelurahan alami rawan pangan. 47 desa tersebar di 6 kecamatan masing-masing. Kecamatan Wolowai 5 desa, Kecamatan Aisesa 15 desa, Kecamatan Aisesa Selatan 6 desa, Kecamatan Boawai 6 desa, Kecamatan Ngangaroro 10 desa, Keo Tengah 5 desa. Selain terjadinya rawan pangan, kekurangan air bersih juga mulai dirasakan warga. Warga yang terdampak kekurangan air bersih terpapar yakni di wilayah Kecamatan Aisesa Selatan dan juga sebagian wilayah di Kecamatan Aisesa dan Wolowai. Wilayah Nagekeo mengalami kekeringan di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Wolowai, Kecamatan Aisesa, Kecamatan Aisesa Selatan, Kecamatan Boawai, Kecamatan Ngangaroro, dan Kecamatan Keo Tengah. Jadi jumlahnya ada 6 kecamatan. Terus kekeringan yang mengakibatkan kekurangan air bersih juga itu untuk wilayah Kecamatan Ngangaroro, Kecamatan Aisesa Selatan, sebagian Kecamatan Wolowai, dan sebagian Kecamatan Aisesa. Untuk mengatasi rawan pangan dan kekeringan, BPBD Kabupaten Nagekeo telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial untuk melakukan bantuan pangan. Sedangkan kekurangan air bersih, BPBD melakukan bantuan air bersih kepada warga. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, berlokasi jauh dari fasilitas pendidikan, warga desa Saukibe yang bermukim di Huntap meminta pemerintah memberikan fasilitas pendidikan PAUD dan SD. Hunian tetap dengan teknologi rumah instan sederhana sehat atau RISHA telah dibangun pemerintah bagi warga relokasi di desa Saukibe. Lengkap dengan fasilitas gereja, sarana olahraga, dan beberapa fasilitas lainnya. Tetapi hanya fasilitas pendidikan yang belum dibangun di lokasi RISHA tersebut. Tentunya hal ini menjadi pergumulan juga bagi warga relokasi tersebut. Karena jarak dari hunian ke fasilitas pendidikan sangat jauh, sehingga warga sangat mengharapkan fasilitas pendidikan di pemukiman tersebut. Omri Meliakita Kaib, salah satu warga yang juga tinggal di hunian tetap desa Saukibe ini mengatakan, sebagai penerima manfaat, ia berterima kasih karena telah mendapat hunian yang layak. Tetapi satu hal yang menjadi kekhawatiran bagi warga yang tinggal di hunian tersebut, jarak yang jauh dari fasilitas pendidikan yang mencapai 5 km membuat anak-anak sulit untuk mengakses tempat tersebut. Terutama pada musim hujan, harus melewati sungai yang meluap akibat banjir. Ia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah PAUD dan SD. Setelah saya merapat permainan ini, saya merasa bersyukur kepada Tuhan melalui wakil-wakil Allahnya itu pemerintah, memberikan rumah yang mewah untuk kami keluarga yang miskin karena melalui Seroja tanggal 24 April itu
rumah kami dilanda dengan banjir. Tapi saat ini pemerintah memperhatikan kami dan kami merasa bahagia dan senang. Yang kami merasa kurang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Relokasi tadi, Pak Sedimano. Air sudah ada tapi masih banyak ya kami ini. Dan sekarang ini mungkin kami di sini ketika kami nanti huni di tempat kami ini, kami agak jauh dari lokasi sekolah. Jadi kami masih membutuhkan itu untuk pembangunan PAUD dan juga SD, SMP. Sementara itu, Bupati Kupang Korinus Masneno saat dikonfirmasi mengatakan, pemerintah Kabupaten Kupang telah menerima aspirasi dari masyarakat Saukibe tersebut. Jika tidak diusulkan di perubahan anggaran, maka pasti akan dianggarkan pada anggaran induk tahun 2023 mendatang. Tetapi karena keterbatasan anggaran, fasilitas pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD akan diprioritaskan pembangunannya. Jadi pertama terima kasih sekali bahwa dengan bantuan pemerintah pusat ini salah satu area relokasi. Ada relokasi yang jumlah kakaknya cukup banyak, 124 kakak. Dan oleh karena itu ke depan memang harus dipikirkan tentang sarana pendidikan. Bahwa itu ya kita tentu harus memprogramkannya dulu seperti apa, lalu tadi saya sudah arahkan untuk mulai dirintis PAUD-nya. PAUD-nya di sini, kemudian PAUD ini kemudian cikal bakal yang dari selesai dari PAUD bisa masuk ke SD dan kita coba nanti kita lihat kondisi yang ada. Kalau memungkinkan di 2023 itu kita sudah mulai perintisan di sini untuk SD. Bupati Korinus meminta agar 124 kepala keluarga masyarakat Desa Saukibe yang telah direlokasi bersabar sambil mempersiapkan lokasi untuk dibangun fasilitas pendidikan di lokasi relokasi tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI, NTT. Ya, masih dari Kabupaten Kupang, pemirsa, untuk membantu warga calon penerima bantuan agar tidak mengantri saat divaksin saat menyalurkan BLT BBM. Puskesmas Oesau bersama Binda NTT berinisiatif melakukan vaksin door to door bagi para calon penerima BLT. Dua pekan terakhir di Kecamatan Kupang Timur, pemerintah melalui PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan sosial dan BLT BBM. Dikarenakan capaian vaksin dosis kedua dan ketiga di Kecamatan Kupang Timur juga masih rendah, pemerintah kecamatan mewajibkan para penerima manfaat untuk divaksin dosis kedua dan ketiga. Saat penyaluran bantuan tersebut, ternyata banyak warga yang mengantri vaksin sebelum mengambil bantuan. Melihat hal tersebut, Puskesmas Oesau bersama Binda NTT pada vaksinasi termin keempat kali ini melakukan vaksin door to door bagi para calon penerima BLT BBM. Yusar Munigere Nati, seorang vaksinator Puskesmas Oesau saat ditemui mengatakan, vaksin door to door bersama Binda NTT ini dilakukan di rumah warga dan pustu. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan seperti di Kelurahan Merdeka, vaksinasi dilakukan dengan memanfaatkan teras warga. Demikian juga di Desa Oevavi, para tenaga kesehatan bersama Binda NTT memanfaatkan pustu untuk melakukan vaksin. Vaksin bagi warga calon penerima BLT BBM ini bertujuan agar ketika ada penyaluran BLT BBM dan berbagai bantuan lainnya, warga tidak lagi mengantri untuk divaksin, tetapi langsung melakukan proses untuk menerima BLT BBM. Kami mau berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar ketika dalam rangka penerimaan BLT ke depan yang akan dilakukan di kantor camat Kupang Timur, para warga kami tidak berdesak-desakan untuk dilakukan vaksinasi, tetapi dengan mengantongi kartu vaksin yang ketiga mereka dapat menerima bantuan BLT itu dengan lancar tanpa melakukan antrian, dan kami juga berharap tidak terjadi lagi antrian yang padat sehingga tidak terjadi kerumunan warga yang banyak. Ya, harapan kami kepada masyarakat bahwa janganlah jemu-jemu untuk mencari pelayanan vaksinasi, karena sekali lagi kami mau katakan bahwa vaksin COVID-19 ini belum selesai, belum jadi. Supaya kedepannya dari status pandemi menjadi endemi, kita sama-sama bekerja keras, baik itu masyarakat, pemerintah, dan petugas kesehatan, agar status endemi itu kita bisa dapatkan dan kita dapat kembali melakukan aktivitas kita
secara bebas COVID, tanpa halangan, dan kita semua dapat melakukan kehidupan normal kita dengan baik. Ia berharap masyarakat selalu berinisiatif untuk divaksin COVID-19 bukan karena kewajiban untuk menerima bantuan, tetapi karena hal ini dapat membantu masyarakat untuk kembali hidup normal setelah divaksin. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Desa Oesau menyayangkan keluarga penerima manfaat atau PKM Bansos menerima BLT BBM. Pasalnya baru sepekan mereka menerima PKH dan BPNT, tetapi kembali mereka menerima BLT BBM. Kendati baru sepekan, keluarga penerima manfaat atau KPM Bantuan Sosial Reguler menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai. Tetapi kemudian, para KPM ini kembali menerima BLT BBM. Hal tersebut terbukti dari surat undangan yang diajukan melalui kantor desa. Tentunya hal ini memantik protes dari masyarakat dan pemerintah desa. Seperti di Desa Oesau misalnya. Pemerintah Desa Oesau menyayangkan keluarga penerima manfaat atau PKM Bansos menerima BLT BBM. Pasalnya, baru sepekan mereka menerima PKH dan BPNT, tetapi mereka kembali menerima BLT BBM. Kepala Desa Oesau, Adri Daniel Polin, mengatakan, penerima BLT BBM tidak saja penerima Bansos, tetapi semua masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Ia mencontohi, 90% masyarakat Desa Oesau adalah petani yang tidak pandang musim. Terus mengolah lahan mereka dan mereka sangat membutuhkan bahan bakar. Sehingga kenaikan BBM sangat berdampak pada usaha pertanian masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada kompensasi BBM, harusnya masyarakat petani juga diperhatikan. Karena bukan saja penerima bansos. Ia menambahkan, undangan penerima BLT BBM yang diterima pemerintah desa dari PT Pos Indonesia, ada 27 kepala keluarga dan mereka adalah penerima bansos dari 41 kepala keluarga yang baru 1 minggu lalu selesai menerima PKH dan BPNT. Tentunya, cara seperti ini akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, karena yang harusnya juga membutuhkan BLT BBM tidak diakomodir. Terkait BLT BBM ini, tentu saja kami pemerintah desa, khususnya Desa Oesau, meminta ke pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, dinas sosial, untuk mengambil data nama-nama masyarakat itu dari tingkat desa. Nah, sehingga kita bisa turun ke masyarakat untuk mendata sehingga kita dapat data-data yang real. Sehingga masyarakat ini dari kemarin sampai dengan tadi banyak yang bertanya ke saya, Bapak Desa bagaimana? Kita kok tidak dapat BLT BBM ini, sedangkan ada masyarakat yang lain yang baru 1 minggu yang lalu terima bansos, mereka punya nama keluar lagi terima di BLT BBM ini. Kepala Desa Oesau juga menambahkan, kuat dugaan Dinas Sosial tidak lagi mendata masyarakat yang berhak menerima BLT BBM, tetapi kembali mengajukan data penerima PKH dan BPNT. Harusnya, Dinas Sosial berkoordinasi dengan pemerintah desa agar merekomendasi masyarakat yang layak untuk menerima BLT BBM. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca selesai dan beroperasinya pelayanan air bersih oleh lembaga Save the Children Indonesia bersama warga desa Tanah Rara, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada bulan November tahun 2021 lalu, sampai saat ini baru melayani sekitar 400-an keluarga dari total penduduk sebanyak 2.731 jiwa. Sebanyak 400 kepala keluarga yang tersebar di 3 dari 4 dusun yang ada di wilayah desa Tanah Rara telah merasakan manfaat dari bantuan air untuk Sumba dari Save the Children.
Dewi Sri Sumana, Manajer Media dan Brand Save the Children Indonesia, mengaku bahwa pompa air yang diberikan bagi warga di Desa Tanarara merupakan pompa yang menggunakan tenaga surya atau solar cell. Dari sumber mata air, pipa tersebut mengalirkan air sejauh 2 km menuju bak utama untuk kemudian dialirkan ke rumah warga sejauh 2 km. Setiap rumah diberikan 1 tungku keran air. Ia mengaku bahwa pekerjaan air bersih untuk Sumba merupakan program Save the Children untuk membantu warga yang kesulitan air bersih. Dirinya berharap agar air bersih yang sudah tersedia di halaman rumah masing-masing dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk menanam sayur-sayuran. Kami membangun sumber air dari mata air yang sudah ada, di mana kami menggunakan pompa hidran dengan tentunya menggunakan solar system yang memaksimalkan panel tenaga surya. Sumber air yang ada ini disebarluaskan ke total 3 dusun, ada sekitar 24 keran air yang terdistribusi ke pemukiman-pemukiman warga, termasuk juga ke sekolah dan puskesmas atau layanan kesehatan. Dan total ini pipa ini sepanjang kurang lebih 2 km, seperti itu. Sementara itu, Benyamin Billy Raingu, Kepala Desa Tanarara, mengaku bahwa masih terdapat 1 dusun, yaitu warga Dusun 4 yang belum menerima pelayanan air bersih. Kedepannya, Benyamin Billy Raingu berencana menambah 1 sumur bor dengan menggunakan sumber dana alokasi dana desa atau ADD untuk membangun 1 sumur bor khusus warga Dusun 4 Desa Tanarara. Benyamin Billy Raingu menyampaikan terima kasih kepada lembaga Save the Children yang telah memfasilitasi pembangunan air bersih di desanya. Saat ini masyarakat sudah merasakan manfaatnya karena air bersih telah tersedia di halaman rumah. Warga tidak lagi berjalan kaki sejauh 2 km untuk mengambil air bersih. Hingga saat ini, pelayanan air bersih sudah menjangkau sekitar 400 KK yang tersebar di 3 dari 4 dusun di Desa Tanarara, wilayah Sumba Barat. Desa Tanarara ini adalah desa yang salah satunya sebelum adanya kegiatan air ini termasuk desa yang kesulitan air bersih. Begitu. Di mana Desa Tanarara terdiri dari 4 dusun, jumlah jiwa yang ada di Desa Tanarara 2.173, di dalamnya laki-laki 1.019, perempuan 1.154. Nah, harapan dari adanya air bersih ini, kami berharap kedepannya tumbuh insan-insan yang berkualitas di bidang pendidikan, bahkan di bidang-bidang lainnya, sehingga dampak daripada air bersih ini berpengaruh kepada semua lini. Selain itu, bantuan pompa dari Save the Children juga sudah melayani 2 sekolah dasar dan puskesmas Tanarara. Ia berharap dukungan teknis lembaga Save the Children Indonesia membuat perencanaan termasuk estimasi anggaran, menambah perluasan jaringan perpipaan yang menjangkau pelayanan hingga Dusun 4, dan sebuah SMP sehingga desa dapat mengakomodir anggaran perluasan jaringan perpipaan pada perencanaan anggaran Desa Tanarara mendatang. Dari Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI, NTT. Pemirsa, Gerakan Pramuka Gugus Depan 307-308 Racana Pandenga STKIP WET Bula yang berpangkalan di perguruan tinggi diresmikan oleh Ketua Koartik Cabang Sumba Barat Daya. Gerakan Pramuka Kuatir Cabang Sumba Barat Daya telah memiliki 1 gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi. Ketua Kuatir Cabang Sumba Barat Daya Bernardus Bulu meresmikan gugus depan 307-308 yaitu gugus depan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan WET Bula. Direktur STKIP WET Bula Wilhelmus Nyapeki mengaku bahwa keberadaan gerakan pramuka di perguruan tinggi ini guna mempersiapkan calon pembina pramuka yang siap ketika selesai mengenyam pendidikan sarjana di STKIP WET Bula. Wilhelmus Nyapeki mengatakan, melalui kurikulum Merdeka Belajar, maka tentu para calon sarjana tidak saja cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dibekali dengan keterampilan dasar pembina pramuka. Menurutnya, para mahasiswa ini adalah calon guru yang nantinya akan mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tentu ekstrakurikuler pramuka telah menjadi ekstrakurikuler wajib, sehingga para lulusan STKIP WET Bula nantinya sungguh siap menjadi pembina pramuka.
Selain itu, Direktur Estekip Wetbula tersebut mengaku akan memberikan kursus mahir dasar sebagai tahap pertama bagi para calon pembina agar memiliki keterampilan khusus dan tanda lulus sebagai pembina dengan memperoleh sertifikat kursus mahir dasar. Sebagai lembaga penghasil tenaga guru, kami mempunyai target bahwa guru-guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah kita di Sumba, SD, SMP, dan SMA itu tidak hanya bisa mengajar di kelas, tetapi mereka juga kita harapkan bisa menjadi pembina pramuka di sekolah-sekolah. Ini sebuah kebutuhan di daerah ini karena sekolah-sekolah kita kekurangan pembina pramuka. Jadi kita berharap kurikulum Merdeka Belajar yang memiliki karakter Pancasila itu calon-calon guru ini bisa peroleh melalui kegiatan pramuka, dan mudah-mudahan ini proses ini mampu menjawab kebutuhan sekolah-sekolah kita. Sementara itu, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Barat Daya, Bernardus Bulu berharap agar gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri agar setelah menjadi sarjana, mereka mampu menjadi pembina pramuka di satuan gugus depan, tempat para pembina mengabdikan diri sebagai seorang pendidik. Selain itu, Bernardus Bulu juga berharap agar Estekip Wetbula mampu melaksanakan seluruh agenda pramuka secara bertahap, agar seluruh kegiatan internal maupun eksternal pramuka gugus depan Estekip Wetbula mampu mengambil bagian secara baik. Secara resmi, UDEP Estekip Wetbula kita kukuhkan dan diharapkan ini terus akan bergerak menjadi unit yang melakukan pembinaan kepada generasi muda dan menjadi bagian ekstrakurikulernya di kampus, dan tentu nanti kita akan perkuat mereka melalui pelatihan-pelatihan tingkat kursus mahir dasar dan mahir lanjutan kepada pembina-pembinanya supaya mereka bisa sungguh-sungguh menanamkan nilai dan dasar-dasar kepramukaan yang baik kepada mahasiswanya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan pegawai TVRI dan RRI wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menerima SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penyerahan dilakukan secara serentak dan dipusatkan di kantor LPP RRI Mataram. 73 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K lingkup LPP TVRI dan RRI Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur baru-baru ini secara resmi menerima surat keputusan perjanjian kerja bertempat di RRI Mataram. Kepala kantor stasiun penyiaran masing-masing daerah menyerahkan secara langsung SK perjanjian kerja P3K ini kepada perwakilan pegawai yang telah ditunjuk. Kepala Stasiun LPP TVRI Bali, Ikutut Lenang, menyampaikan dengan penyerahan dan penerimaan SK P3K ini diharapkan menjadi semangat baru bagi para pegawai dalam meningkatkan kinerja dan kreativitasnya. Sementara itu, Kepala LPP RRI Mataram, Lalu Supriyadi, menyambut baik atas ditunjuknya RRI Mataram sebagai tempat penyerahan SK secara bersama untuk P3K LPP RRI dan TVRI wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan penyerahan SK secara bersamaan ini pertama dilakukan dengan inisiasi dari Kementerian Kominfo. Ia berharap kepada ASN P3K yang telah resmi menerima SK agar terus meningkatkan kualitas kerja karena dunia media penuh dengan persaingan. Penyerahan SK P3K ini juga diikuti secara daring oleh sejumlah pegawai di wilayah yang sama dengan perwakilan penerimanya. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa.
Masifnya pengguna media sosial belakangan ini menimbulkan risiko terdegradasinya etika masyarakat dalam menggunakan media sosial. Hal ini dipacu dengan fenomena biorka yang memancing reaksi masyarakat yang mengesampingkan etika berkomunikasi. Kehadiran media sosial bukanlah hal yang asing bagi masyarakat modern di era digitalisasi saat ini. Gencarnya pemanfaatan media sosial ini membuat masyarakat cenderung lebih aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Di tengah kehadiran media sosial ini, kebebasan masyarakat dalam mengakses media sosial tanpa monitoring yang ketat juga mengakibatkan degradasi etika masyarakat dalam menggunakan bahasa yang baik di dunia maya. Ditambah dengan fenomena biorka yang semakin marak di seluruh platform media sosial, menimbulkan reaksi yang beragam, tak terkecuali masyarakat pengguna aktif media sosial yang cenderung mengabaikan nilai moral dan budaya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penyebarluasan ujaran kebencian atau hate speech dan tindakan sengaja untuk memancing kegaduhan di tengah masyarakat. Pada situasi ini, dibutuhkan kedewasaan berpikir masyarakat dalam berinteraksi di media sosial. Etika berkomunikasi pada seluruh platform media digital perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat. Diharapkan, timbul rasa bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan jejaring sosial. Selain itu, apabila seseorang menggunakan sosial medianya dengan penerapan etika yang baik, maka beragam informasi yang disajikannya juga akan bernilai baik. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI, NTT. Ya pemirsa, setelah menilik etika bermedia sosial belakangan ini terkait dengan fenomena biorka yang menarik perhatian masyarakat luas, apakah masyarakat masih memegang etika berkomunikasi? Dewasa ini ditambah dengan Microsoft pernah merilis Indonesia sebagai salah satu negara yang paling tidak sopan di media sosial. Dan bagaimana kita sebagai pengguna media sosial menyikapi masalah ini? Bersama kita telah hadir secara daring narasumber ahli budaya dan juga dosen dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nusa Cendana Kupang, Bapak Marcel Robot. Halo, selamat sore Pak Marcel. Selamat sore TVRI NTT. Ya, Pak. Selamat sore pemirsa TVRI NTT dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu adanya. Ya, kalau Pak Marcel sendiri bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat. Ya. Baik Pak, tadi seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan fenomena berkomunikasi dalam media sosial. Bagaimana menurut pandangan Bapak melihat etika bermedia sosial? Ini ditambah dengan fenomena biorka Pak yang juga menarik perhatian masyarakat saat ini yang lagi viral nih. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang amat menarik dan lagi sensasi ya saat ini. Ya, memang media sosial ini sudah menjadi pihak ketiga ya di dalam semua konflik-konflik baik di tingkat individu, kemudian tingkat kelompok, bahkan sampai tingkat negara, sampai dengan fenomena biorka ini. Nah, kita sudah dinobatkan oleh Microsoft sebagai negara yang tidak beretik di dalam bermedia sosial, dan itu memang realistik gitu ya. Bagaimana kita misalnya menggunakan media dan menggunakan kebebasan untuk bisa menembus ruang privasi orang, sulit membedakan ruang dalam dan ruang luar, artinya ruang privasi dan ruang publik dan seterusnya. Dalam penggunaan kata-kata yang menghina, memfitnah, itu sudah dianggap biasa sekarang. Nah, artinya sebetulnya sedang terjadi peremukan dan kebangkrutan yang luar biasa dari segi peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini yang menurut saya sejenis semacam kesialan sosial ketika hadirnya media sosial dan tidak disertai dengan literasi yang memadai tentang media ini. Begitu. Oke, baik Pak Marcel. Kalau begitu apa sebenarnya yang mempengaruhi perilaku etika masyarakat dewasa ini dalam bermedia sosial, Pak? Yang pertama saya melihat begini, regulasi kita ya. Regulasi kita di dalam penggunaan media sosial. Mungkin sudah ada undang-undang IT, tetapi sayangnya undang-undang itu tidak banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga orang masih saja misalnya mencaci maki, menghina, memfitnah, menuduh dan seterusnya ya dia di dalam penggunaan media sosial. Kemudian yang berikutnya, sebetulnya basis masyarakat kita ini masih masyarakat yang bergerak dari old society menuju modern state.
Dan pada kasus itu sebetulnya kita masyarakat lisan, di mana gosip itu hidup di sana. Masyarakat komunal itu menerima kebenaran dari viralitas sebuah isu gitu, dan sebuah peristiwa. Jadi bukan karena misalnya oh ini benar, ini faktanya seperti ini. Jadi semakin meluas, semakin viral itu isu atau peristiwa itu dianggap benar karena komunal lah yang memastikan bahwa peristiwa ini benar, begitu. Oke, baik Pak Marcel, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Marcel, kemudian bagaimana cara beretika yang baik dalam bermedia sosial sehingga tentunya ini dapat melahirkan kedewasaan dalam berinteraksi di dunia maya, Pak Marcel? Baik sekali, mestinya ada dua hal ya. Yang pertama begini, mungkin kita semua, terutama lembaga-lembaga yang punya kewajiban, baik misalnya pihak kepolisian, pihak pemerintah, untuk secara masif melakukan literasi penggunaan media sosial. Nah itu, dan itu hampir dilakukan, kalau boleh dilakukan pada setiap tingkatan di sekolah, di masyarakat, di RT dan seterusnya. Untuk kita melakukan literasi penggunaan media sosial. Yang kedua, sebetulnya secara pribadi kita juga bisa memfilter diri, melindungi diri, memproteksi diri terhadap bagaimana kita menggunakan media sosial. Yang pertama, misalnya, apakah sebuah berita itu penting bagi saya dan penting saya bagikan ke orang lain? Paling itu penting. Kalau tidak penting, untuk apa? Yang kedua, apakah sumbernya jelas? Yang ketiga, ada keterkejutan yang di luar logika dan jangan segera dipercaya dan kemudian diviralkan. Saya kira penundaan itu menjadi penting ketika kita bermedia sosial seperti itu. Iya, baik Pak Marcel, berarti literasi dalam bermedia sosial ini penting. Tadi juga disampaikan bahwa istilahnya sharing sebelum saring, begitu ya Pak Marcel ya? Iya, jadi maksudnya kalau boleh sekarang juga itu dimasuk ke dalam kurikulum tentang penggunaan media sosial yang benar ya. Di sekolah, kemudian di perguruan tinggi. Supaya kita kembali untuk menggunakan bahasa yang menyapa, kalau bisa menyabda, menyenangkan dan membawa perdamaian dalam berkomunikasi. Karena bentuk berkomunikasi adalah bagian dari perpuluhan atau sedekah yang tidak bisa diukur dengan barang apapun. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak Marcel, terima kasih atas pembicaraan kita di sore hari ini. Semoga sehat selalu Pak Marcel. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, ciri khas sebuah daerah dapat diingat oleh setiap orang apabila memiliki suatu keunikan budaya dan berbagai olahan kerajinan tangannya. Namun di Kabupaten Manggarai Barat, ciri khas atau produk lokalnya kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah untuk dipromosikan kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung. Salah satunya adalah gula Malang atau gula merah. Suasana pedesaan yang sejuk di pagi hari, serta embun pagi yang masih menempel membungkus dedaunan hijau, semakin menambah keindahan Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Kicauan burung di ranting pohon mengiringi semangat Alfonsius Goa, ayah dari 7 orang anak yang setiap paginya menambatkan penghasilan hidup rumah tangganya dari hasil olahan gula merah. Pohon nira atau pohon enau banyak tumbuh di Nusa Tenggara Timur, tidak terkecuali Manggarai Barat. Biasanya bisa diambil airnya untuk minuman tradisional dan diolah untuk dijadikan gula merah. Gula merah dalam bahasa masyarakat sekitar disebut gola Malang. Setiap hari, 2 buah gogong atau yang dikenal dengan bambu yang biasa digunakan untuk menyimpan air nira dari pohon aren selalu menempel erat di pundak Alfonsius Goa yang perlahan rapuh termakan usia. Pohon aren setinggi 20 meter ini adalah pohon yang memberikan sedikit rezeki
untuk keperluan bumbu dapur keluarganya. Ketika kedua gogongnya telah terisi penuh, ia kembali ke rumahnya, melanjutkan untuk memproses air aren tersebut menjadi gula merah atau gula Malang. Kayu, api, dan kuali yang hitam ini adalah peralatan utamanya untuk membuat gula merah. Air aren ini direbus hingga mendidih dan perlahan diaduk sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Cetakan kecil yang terbuat dari kayu digunakannya untuk membentuk air gula yang telah dimasak, agar air gula tersebut membentuk batangan gula yang nantinya akan dijual. Setelah gula-gula itu mengering, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Ia pun menggunakan daun pohon aren sebagai media kemas, agar terlihat lebih menarik dan tidak melepaskan ciri khas asli pohon aren. Gula-gula batang kecil ini disatukan menjadi sekumpul gula yang dalam satu ikatnya terdiri dari 30 gula merah batangan kecil. Mencetak gula ukuran kecil rupanya untuk memburu konsumen yang lebih memilih dengan ukuran kecil daripada ukuran besar. Gula merah dijual ke wisatawan yang ada di Kota Labuan Bajo sebagai produk oleh-oleh khas Kota Labuan Bajo. Karena yang kecil ini ada memang pariwisata yang perlu gula yang kecil ini. Melihatnya ada potensi? Iya. Gitu. Maka saya bikin mal yang kecil itu untuk bergabung di apa itu di pariwisata itu. Akan tetapi harapannya untuk menjajal pasar pariwisata dengan produk hasil karyanya terkendala promosi. Produk lokal bersaing dengan produk-produk modern, serta para pengusaha besar yang telah terlebih dahulu menguasai tanah Manggarai Barat. Sayangnya pemerintah daerah pun belum mampu berbuat banyak untuk membantu olahan-olahan lokal agar dapat bersaing. Produk lokal apabila secara bersama-sama dikelola dari produsen dengan pemerintah dapat dipastikan akan menjawab saingan yang mengglobal. Alfonsius berkeyakinan apabila produk-produk seperti olahannya mampu meramaikan pasar pariwisata berbasis olahan hasil Manggarai Barat, maka kearifan lokal akan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara, serta dapat menghidupkan perekonomian masyarakat pedesaan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Junaid Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.